Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saudara untuk memulai aktivitas pada hari ini, ada baiknya kita mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus akan kebaikan. Sampai saat ini Engkau masih memberi napas kehidupan untuk kami pribadi lepas pribadi. Kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami. Tuhan yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, renungan untuk kita hari ini tertulis dalam Mazmur 32 ayat 8. Mazmur 32 ayat 8, demikian bunyi firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Demikian firman Tuhan. Di jalan raya, apalagi di kota-kota, dibangun traffic light atau lampu lalu lintas. Bahkan sudah dipampangkan dengan dibuatnya marka jalan. Jadi kita tahu arah dan kota mana yang akan kita tuju. Dengan adanya traffic light tadi, kita tahu arah dan kota mana yang akan kita tuju. Dengan kata lain, marka jalan itu dibuat sebagai penunjuk arah supaya setiap pengendara jangan tersesat arah kota mana yang dituju. Enaknya kecepatan kita dibatasi supaya jangan terjadi kecelakaan. Emosi kita dikontrol. Bahkan dengan marka jalan kita diatur sedemikian rupa supaya jangan terjadi suka-suka dan kita aman sentosa sampai selamat di tempat tujuan. Itu kalau kita melalui jalan tol. Kalau setiap pengendara mengikuti aturan main di jalan raya, akan mengurangi kecelakaan untuk semua orang. Karena apa? Mata kita tertuju dengan marka jalan dan lampu lalu lintas tadi. Saudara-saudara yang terkasih, hal yang demikianlah yang dikatakan oleh pemazmur dalam nats ini, supaya setiap orang mau diarahkan Tuhan jalan mana yang harus ditempuh, dan menginginkan supaya setiap orang matanya selalu tertuju kepada Tuhan, karena Dia tidak menginginkan manusia itu mengalami kecelakaan dalam hidupnya. Tuhan tidak mau orang percaya itu hidup suka-suka. Dia tidak mau hidup orang percaya itu sembrono, tidak punya aturan, dan tidak mau mendengar nasihat. Kesaksian pemazmur ini sangat berlawanan dengan kenyataan apa yang dialami oleh banyak orang. Karena
sangat sulit bagi orang untuk mendengarkan nasihat. Apalagi dunia ini sedang mengajarkan, membuat kita tergantung dengan adanya Mbak Google. Segala sesuatunya kita tanya kepada Mbak Google. Jadi tidak heran banyak orang sekarang menjadi stres atau putus asa dengan persoalan yang dia hadapi. Itu tadi karena dunia ini mengajarkan kita sangat-sangat tergantung kepada komunikasi yang canggih, kepada logika kita sendiri, atau apa yang ada di dunia ini. Pengajar dan penuntunnya sebagai penunjuk jalan tidak lagi mempercayai Tuhan, bahwasanya jalan Tuhan itu lebih baik. Petunjuk yang diberikan Tuhan akan membuat orang akan selamat. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai umat Tuhan, segala pergumulan dan penderitaan yang kita alami, kalau kita menginginkan supaya kuat dan bisa mengalahkannya, kita perlu pengajar dan penunjuk jalan yang harus kita tempuh supaya kita dapat memenangkan persoalan atau pergumulan tadi. Coba lihat, seorang yang sedang belajar mengemudi, dia sangat tunduk akan aturan yang diberlakukan karena dia ingin secepatnya bisa mengemudi sesuai waktu yang ditentukan. Dia harus konsentrasi mendengar nasihat atau arahan sang tutor karena dia menginginkan secepatnya bisa mengemudi. Saudara-saudara yang terkasih, dengan nats ini Tuhan menginginkan supaya setiap orang percaya selalu mendengar nasihat daripada Tuhan, karena Dia menjadi pengajar, Dia menjadi penunjuk jalan untuk ditempuh orang percaya, karena matanya selalu tertuju bagi orang yang dikasihinya. Karena mata Tuhan tertuju bagi orang yang dikasihinya. Kalau Tuhan tidak mengasihi kita, mustahil matanya tertuju kepada kita. Kita harus menyadari bahwasanya kita adalah orang-orang tebusannya yang selalu tunduk akan nasihat dan jalan apa yang harus kita tempuh di dunia ini. Dia adalah pengarah dan penunjuk jalan yang membuat kita sampai kepada tujuan. Untuk itu, kita harus rajin membaca firman Tuhan dan merenungkannya serta melakukannya, karena di sana akan kita lihat bagaimana jalan Tuhan itu baik dan benar, yang membuat hidup kita mendapat damai dan sejahtera. Untuk itu, marilah kita berjalan bersama Tuhan, karena Dia akan menguatkan kita, memampukan kita dalam kehidupan ini. Marilah kita berjalan bersama Tuhan, karena Dia akan menguatkan kita, karena Dia akan memampukan kita dalam kehidupan ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Dengan firman-Mu
Engkau mengingatkan kami, supaya pikiran kami, supaya logika kami berpusat kepadamu, bukan kepada dunia ini, bukan kepada alat-alat komunikasi yang canggih. Biarlah Engkau Tuhan menjadi pengajar, penuntun hidup kami, supaya kami tahu jalan mana yang kami tempuh dalam kehidupan kami ini. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami bersama-sama dengan Engkau, ketika kami membuat Engkau jadi pengajar, ketika kami membuat Engkau penuntun jalan, kami akan jalan di jalan yang benar dan baik, karena Tuhan menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Untuk itu Tuhan, berkatilah seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pikiran mereka, berkati seluruh aktivitas mereka, berkati seluruh pekerjaan mereka, karena dengan Engkau memberkatinya, kami hidup bahagia. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Horas.